Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 29 September 2022. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Mantan Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi ternyata menerima suap hingga 11,2 miliar rupiah. Mantan Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi ternyata menerima dana sebesar 11,2 miliar. Hal itu disampaikan tim Jaksa Penuntut Umum KPK RI saat sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon Kamis 29 September 2022. Richard Lohenapesi merupakan terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon. Tim JPU KPK RI Taufik Ibnugroho CS mengatakan selama menjabat sebagai Wali Kota Ambon, mulai dari tahun 2011 hingga Maret 2000 Mei 2022, Lohenapesi menerima suap dari aparatur sipil negara atau ASN pada pemerintahan Kota Ambon dan para rekanan atau kontraktor. Lanjutnya, uang tersebut diberikan ke Lohenapesi secara langsung maupun tidak langsung melalui 5 pihak, yakni penerimaan melalui terdakwa Andrew Erin Hanusa sebanyak Rp1.466.250.000, kemudian penerimaan melalui Karen Dia sebanyak Rp811 juta lebih, dan melalui Novi Elkeus Warela sebanyak Rp535 juta, serta melalui Hervianto sebanyak Rp75 juta dan melalui Immanuel Arnold Noya sebanyak Rp150 juta. Sedangkan mendapat suap langsung sebanyak 824 juta lebih dari ASN pemerintah Kota Ambon dan 7 miliar lebih dari para kontraktor. Sementara itu, terdakwa Richard Lohenapesi juga menerima uang 500 juta rupiah dari terdakwa Amri untuk menerbitkan izin prinsip pendirian gerai atau toko minimarket Alfamidi di wilayah Kota Ambon. Alhasil, terdakwa Richard Lohenapesi dan terdakwa Andrew Erin Hanusa didakwa pasal berlapis. Atas dakwaan JPU, baik Lohenapesi maupun Hanusa tak ajukan eksepsi. Majelis Hakim kemudian menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Yang mulia, kami susulkan yang mulia. Tutup, mau melihat ini, silakan. Sini kan, Yosu? Sini jaksa. Mana sini? Jangan hakim dapat ini. Nama dia begini kan? Ini banyak kan? Iya. Banyak. Tahu. Sidang mantan Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi terbuka tapi dibatasi petugas Pengadilan Negeri Ambon. Sidang perdana mantan Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi dibatasi Pengadilan Negeri Ambon Kamis 29 September 2022. Padahal sidang dakwaan mantan Wali Kota Ambon yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nanang Zulkarnain Faisal itu bersifat terbuka. Richard Lohenapesi merupakan terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail tahun 2020 di Kota Ambon. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 9:45 waktu Indonesia Timur, pengunjung hanya bisa melihat jalannya persidangan di area tunggu, tepat di depan ruang sidang. Para wartawan pun tak diizinkan masuk dan hanya keluarga yang diperbolehkan mengikuti sidang dari dalam. Pengadilan negeri menyiapkan satu layar di bagian atas ruang tunggu. Sayangnya suara jaksa penuntut umum saat membacakan surat dakwaan pun tak terlalu kedengaran. Tak hanya itu, Pengadilan Negeri Ambon juga menjaga ketat setiap pengunjung yang hendak masuk di area pengadilan harus menitipkan tanda pengenal dan mendapatkan kartu tamu. Perlakuan proses persidangan Richard Lohenapesi ini berbeda jauh dari sidang mantan Bupati Buru Selatan Tagop Sudarsono Solisa. Sama-sama diadili di Pengadilan Tipikor Ambon, namun tak ada pembatasan akses untuk mengikuti sidang Tagop Sudarsono Solisa.
Tago merupakan terdakwa kasus dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi proyek pengerjaan infrastruktur tahun 2011 hingga 2016 dengan nilai kerugian yang lebih besar dibanding Wahana Pesi. Atas saran itu kita ajukan di sidangan untuk izin berobat lanjut yang mulia. Demikian yang mulia. Ya, hanya yang kami terima ini tidak ada pemeriksaan sebelumnya. Baik yang mulia, akan kami susulkan yang mulia yang sebelumnya. Jadi Siap. ada kesinambungan Baik yang mulia. pemeriksaan sebelumnya dengan pemeriksaan izin ini. Baik yang mulia. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Dinas Sosial duga anak-anak di Ambon dipaksa jadi gelandangan dan pengemis. Diduga ada tuannya. Kepala Dinas Sosial Dinsos Kota Ambon, Nur Hayati Yasin, menduga para gelandangan dan pengemis di Kota Ambon punya tuan. Artinya mereka telah dikoordinir oleh seseorang yang kemudian menyuruh mereka sebagai gelandangan dan pengemis di Ambon. Menurutnya, setiap kali ditanya perihal adakah orang yang menyuruh mereka untuk harus meminta di jalanan, para gepeng ini tidak pernah buka mulut. Bahkan Dinsos sampai mengancam jika tak mengatakan yang sejujurnya, Dinsos akan menghapus nama orang tua dari para gelandangan dan pengemis ini yang masuk dalam daftar program Keluarga Harapan atau PKH Kota Ambon. Untuk memastikan hal itu, Dinsos akan berupaya agar bisa memiliki bukti. Diketahui berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Ambon, tercatat sebanyak 300 orang yang kini menjadi gelandangan dan pengemis di Kota Ambon yang didominasi dari kalangan anak di bawah umur. Dari total 300 orang, mereka tersebar di beberapa lokasi yang ada di Kota Ambon. Misalnya di bawah underpass depan kantor Badan Pertanahan Nasional, jembatan penyeberangan orang JPO Maluku City Mall, rumah kopi, lampu merah, dan beberapa titik lainnya. Itu ketika ada dugaan dari sosial sendiri soal anak kecil karena ada orang di belakang itu sih karena yang banyak ini kan anak kecil ini. Apakah ada dugaan yang Memang sih ada, tapi sampai sekarang Katong belum ketemu deh. Karena anak-anak ini semua tutup mulut. Katong sampai ancam, ada kan yang anak-anak itu orang tuanya penerima PKH. Sampai Katong bilang kalau gitu dong saya mau mengaku, Katong akan kasih keluar dari penerima bansos. Iya, Katong kan biasanya kan Katong rahasia. Sekarang rahasianya Katong bawa di mana? Karena Katong saja kantor, Katong cuma sewa, kontrak. Dan punya ruangan untuk Katong di Nadora. Sampai sekarang Katong belum punya rumah singgah. Beralih ke berita selanjutnya, Tribuners, kejuaraan Kota Pencaksilat 2022 dimulai. 35 peserta dari 7 perguruan turut bertanding. Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Ambon menyelenggarakan kejuaraan kota atau Kejurkot Pencaksilat tahun 2022 di Gor Hotomese Unpati pada Kamis 29 September 2022. Pada ajang Kejurkot Pencaksilat 2022 ini, IPSI Ambon mempertandingkan tak kurang dari 3 kategori pencaksilat, yakni tanding, seni tunggal, dan seni ganda, serta diikuti oleh 35 peserta dari 7 perguruan pencaksilat di Kota Ambon yang telah terseleksi sebelumnya. Beberapa perguruan silat tersebut antara lain PSHT SMK Al-Watan, POB Garuda Mas Pusura, ASAT, IKSPI, Siwa Kembar, Tapak Suci, dan SMI. Dalam sambutannya, Ketua IPSI Ambon Hendra Abu Bakar berharap para wasit dan juri objektif dalam menilai dan tak berat sebelah. Hal itu juga disambut baik oleh Ketua Harian KONI Ambon,
Agi Latuheru saat menyampaikan sambutannya. Menurut Latuheru, pencaksilat di Kota Ambon harus mempertahankan tradisi juara umum seperti perhelatan Kejurda maupun Popmal sebelumnya. Sebelumnya, Kejurkot Pencaksilat 2022 ini diadakan sudah ada beberapa cabang olahraga yang sudah lebih dulu dipertandingkan, seperti voli, karate, wushu, dan e-sport. Popmal 4 sendiri akan dijadwalkan berlangsung di Kota Ambon pada 14 hingga 24 November 2022 mendatang. Tribuners 2 bulan docking, akhirnya kapal Cantika 77B tujuan Maluku Barat Daya kembali berlayar pada 3 Oktober. Kabar gembira bagi warga Kota Ambon yang ingin berpergian ke Maluku Barat Daya dengan kapal Cantika Lestari 77B. Setelah 2 bulan lebih docking, akhirnya kapal Cantika Lestari 77B kembali berlayar. Santi, admin penjualan tiket kapal kepada tribunambon.com mengatakan kapal Cantika Lestari 77B ini akan dijadwalkan berlayar pada Senin 3 Oktober 2022 sekitar pukul 8 malam hari. Untuk tujuan keberangkatan masih seperti yang dulu, yakni Damer, Moa, Leti, Romang, dan Kisar. Dirincikan harga tiket kapal ke Maluku Barat Daya dipatok untuk ke Damer sebesar Rp420.000, ke Moa sebesar Rp582.000, Leti seharga Rp645.000, Romang seharga Rp678.000, dan Kisar seharga Rp735.000. Sedangkan harga kamar untuk calon penumpang yang ingin memakainya disewakan terpisah dari harga tiket, di mana Damer ongkos kamarnya seharga Rp800.000, Moa seharga Rp1,2 juta, Leti seharga Rp1,4 juta, Romang seharga Rp1,6 juta, dan Kisar seharga Rp1,6 juta. Ada baru lihat ada kapal baru yang masuk ke Santi. Ini kapal apa kakak? Iya, hari ini kapal 77B mulai operasi untuk hari Senin. Hari Senin. Untuk Senin ya kakak Santi? Itu Senin. dia baru turun dari dok ya? Iya, baru turun dari dok. Untuk pelayarannya kemana-mana saja tuh? Pelayarannya itu Damer, Moa, Leti, Roman, Kisar. Harga tiketnya juga sudah naik ya dari sini? Sudah naik. Masih seputar jadwal kapal di Maluku, Tribuners KM Intim Teratai berangkat ke Namlea malam ini. KM Intim Teratai tujuan Ambon Namlea dijadwalkan bertolak dari Pelabuhan Slamet Riyadi pukul 9 malam hari Kamis 29 September 2022. Jadwal kapal Maluku itu tertera dalam selebaran pengumuman yang ditempelkan di kawasan pelabuhan. Informasi jadwal kapal ini dibenarkan salah seorang staf tiketing PT Dharma Indah, Jun. Disebutkannya untuk harga tiket eksekutif seharga Rp150.000 dan VIP seharga Rp350.000. Lanjutnya disiapkan 100 tiket untuk pemberangkatan malam ini. Calon penumpang diharapkan membawa kartu vaksin ketiga atau booster. Diketahui sebelumnya KM Intim Teratai menggantikan KM Express Bahari 1E yang saat ini melayani rute Tulehu Masohi.
Tribuners kapal perintis KM Sabuk Nusantara 71 tujuan Tual dan Saum Laki Moa berlayar besok. Berukit ini merupakan jadwal kapal Maluku atau jadwal kapal Pelni, rute keberangkatan dari Ambon ke Tual, Saum Laki, dan Moa. Ada KM Sabuk Nusantara 71 berangkat dari Ambon pada Jumat 30 September 2022 besok. Rute menuju ke Kota Tual, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya merupakan rute kapal perintis terakhir di September 2022. Manajer operasional PT Pelni Cabang Ambon Muhammad Asagaf mengatakan kapal akan direncanakan berangkat pada pukul 8 malam hari. Bagi penumpang disarankan membeli tiket di loket paling lambat setengah jam sebelum waktu keberangkatan. Harga tiket ke Tual seharga Rp58.000 untuk orang dewasa, sedangkan bagi anak dijual seharga Rp45.000 dan bayi seharga Rp6.000. Selanjutnya untuk ke Saum Laki seharga Rp51.000 untuk orang dewasa, sedangkan bagi anak dijual seharga Rp40.000 dan bayi seharga Rp5.000. Berbeda lagi untuk ke Moa seharga Rp43.000 bagi orang dewasa, sedangkan anak dijual seharga Rp34.000 dan tiket bagi bayi seharga Rp4.000. Bagi para pelaku perjalanan di tengah pandemi ini diwajibkan sudah melakukan vaksin dosis ketiga atau booster. Untuk diketahui jadwal kapal di atas bisa saja berubah sewaktu-waktu. Terkait informasi lebih lanjut bisa mengunjungi kantor cabang Pelni terdekat. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 29 September 2022. Saya Tanita Patiasina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.